Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita dengan mata pelajaran yaitu Matematika kelas 8. Saya berharap anak-anak di rumah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini dan dapat menyimak serta memahami pembelajaran ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu bab 1 yang akan membahas tentang pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Video ini merupakan penjelasan tambahan dari buku LKS yang sudah kalian punya. Kalian bisa membukanya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pola konfigurasi objek. 2. Menentukan konfigurasi objek pada pola selanjutnya. 3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pola bilangan. Dan 4. Menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita dengan mengamati 3 gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar batik, yang kedua gambar sarang lebah, dan yang ketiga adalah gambar bunga matahari. Kalau kita amati sekilas, ketiga gambar tersebut tersusun dengan pola-pola tertentu dan berulang-ulang. Misalnya saja pada gambar batik. Pada gambar tersebut terlihat pola-pola yang menyusun batik adalah pola yang berada pada lingkaran yang berwarna merah. Demikian pula pada gambar sarang lebah madu, di sana terlihat bahwa sarang madu tersebut tersusun dari segi 6 yang saling bertumpuk. Demikian pula kalau kita lihat pada pola yang menyusun kelopak bunga matahari. Nah, hal tersebut menunjukkan pola-pola yang teratur yang berada di lingkungan sekitar kita. Sekarang perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, apakah gambar-gambar bintang tersebut tersusun menurut pola atau aturan tertentu? Gambar bintang tersebut tersusun secara tidak teratur. Coba perhatikan warnanya. Warna bintangnya bermacam-macam. Bintangnya ada yang ukurannya besar dan ada yang ukurannya kecil. Dan arah ujung-ujung bintangnya pun tidak sama. Jadi bisa dikatakan bahwa gambar bintang-bintang tersebut susunannya tidak teratur. Sekarang perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, gambar bangun apakah yang menempati posisi tanda tanya? Apabila jawaban kalian adalah lingkaran, maka kalian menjawab dengan benar. Mengapa kita bisa mendapatkan jawabannya adalah lingkaran? Perhatikan
urutan pola dari bangun-bangun di atas. Yang pertama adalah gambar bangun segitiga, kemudian gambar bangun trapesium, kemudian setelah trapesium adalah lingkaran, setelah lingkaran adalah belah ketupat. Setelah itu kembali ke pola yang semula, yang pertama yaitu segitiga, kemudian trapesium. Maka menurut aturannya, menurut polanya, setelah trapesium adalah lingkaran dan belah ketupat. Anak-anakku semua, kalian bisa mengamati bagaimana konfigurasi dari suatu objek dapat menghasilkan suatu bentuk-bentuk yang teratur dan memiliki pola tertentu dari contoh-contoh berikut ini. Mari kita amati contoh yang pertama. Lingkaran-lingkaran di samping disusun dengan pola tertentu, sehingga dapat menghasilkan bentuk tersebut. Pola atau aturan yang membentuk gambar tersebut adalah 5 lingkaran di bagian bawah, kemudian di atasnya 4 lingkaran, kemudian di atasnya lagi 3 lingkaran, kemudian di atasnya lagi 2 lingkaran, dan bagian ujung 1 lingkaran. Kita beralih ke contoh yang nomor 2. Pada contoh ini kalian diminta untuk menentukan berapa banyaknya lingkaran pada pola selanjutnya, atau dalam hal ini yang diberi tanda tanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kalian bisa melihat dari pola bilangannya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjawabnya dengan cara melihat dari pola gambarnya. Kita akan membahas kedua cara tersebut. Yang pertama akan kita bahas dengan melihat dari pola bilangannya. Kalau kalian perhatikan gambar tersebut, maka dari gambar tersebut bisa kita dapatkan gambar pertama mempunyai 1 lingkaran. Gambar kedua mempunyai 3 lingkaran. Gambar ketiga mempunyai 5 lingkaran. Dan gambar keempat mempunyai 7 lingkaran. Agar kalian dapat menentukan bilangan yang ditanyakan, maka kalian harus mengetahui pola atau aturan yang menyusun bilangan-bilangan tersebut. Pada contoh ini, pola atau aturan yang menyusun bilangan-bilangan tersebut adalah ditambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. Perhatikan lengkungan-lengkungan biru dan angka yang di bawahnya pada video ini. Bilangan yang dicari dapat ditentukan dengan mengikuti pola atau aturan tersebut. Maka bilangan yang dicari adalah 7 ditambah 2 sama dengan 9. Contoh nomor 3. Pada contoh ini kita akan mencoba mencari banyaknya lingkaran pada pola selanjutnya menggunakan pola atau aturan pada gambar tersebut. Perhatikan bagaimana lingkaran-lingkaran tersebut tersusun menurut pola yang teratur. Garis lengkung warna merah menunjukkan perubahan banyaknya lingkaran ke arah horizontal atau mendatar. Sedangkan garis lengkung berwarna hijau menunjukkan perubahan banyaknya lingkaran menurut arah vertikal atau ke atas. Menurut pola tersebut, maka susunan lingkaran pada pola selanjutnya yaitu 6 lingkaran ke arah mendatar atau horizontal dan 5 lingkaran ke arah
vertikal atau ke arah atas. Setelah kita mempelajari tentang pola konfigurasi objek, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola bilangan melalui contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan 4 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut ini. Pola dari bilangan-bilangan tersebut adalah ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Perhatikan lengkungan-lengkungan yang berwarna merah dan angka yang di bawahnya. Sehingga 4 bilangan selanjutnya dari pola bilangan tersebut adalah 10, 12, 14, dan 16. Kita beralih ke contoh soal nomor 2. Bilangan-bilangan tersebut mempunyai pola dikalikan 2 dari bilangan sebelumnya. Perhatikan lengkungan-lengkungan yang berwarna merah dan angka yang di bawahnya. Dengan mengikuti pola tersebut, maka bilangan selanjutnya dapat ditentukan, yaitu 32, 64, 128, dan 256. Contoh soal nomor 3. Pola dari bilangan-bilangan tersebut adalah dikurangi dengan bilangan berurutan. Perhatikan lengkungan-lengkungan yang berwarna merah dan angka yang di bawahnya. Sehingga menurut pola tersebut, maka 3 bilangan selanjutnya adalah 16, 10, dan 3. Anak-anakku sekalian, susunan-susunan bilangan dengan ketentuan atau aturan tertentu seperti contoh-contoh yang sudah ada di atas disebut dengan pola bilangan. Macam-macam pola bilangan yang umum ditemukan di dalam buku-buku teks antara lain pola garis lurus, pola persegi atau bilangan kuadrat, pola persegi panjang, pola segitiga, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola bilangan Fibonacci. Untuk penjelasan lengkapnya, kalian bisa lihat di LKS yang sudah kalian punya, halaman 5 sampai dengan halaman 7. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan selamat belajar dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.